Selamat sore rekan-rekan. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus KDRT yang kurang lebih 3 hari ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Jadi pada pagi tadi Satreskrim Polres Tangerang Selatan sudah berhasil menangkap saudara Budi Jauhari sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kami atau Satreskrim Polres Tangerang Selatan yang di backup oleh Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku di Bandung, Jawa Barat. Jadi yang bisa saya jelaskan, karena rekan-rekan sudah tahu semuanya, permasalahannya akibat ada cemburu dari istrinya yang diduga saudara BD ini berselingkuh, kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Apa mau bicara sama pelaku? Hah? Apa kabar? Ya, silakan. Ini Pak Said dari GTV. Berkaitan dengan yang pelepasan pelaku pada 13 Juli yang lalu itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Itu kan alasannya karena visumnya belum ada ya Pak. Tapi setelah dilepas akhirnya pelaku kabur dan baru ditangkap beberapa hari kemudian. Ya, jadi seperti kita ketahui, untuk keyakinan penyidik kita perlu keterangan ahli bahwa luka itu luka berat atau luka ringan. Makanya dengan jaminan orang tuanya tersangka, kami mewajibkan wajib lapor. Pada kesempatan ini juga saya selaku Kapolres Tangerang Selatan dan atasan penyidik memohon maaf kepada masyarakat semuanya. Tentunya kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik ke depannya. Saya rasa demikian. Ya, silakan. Terkait adanya voice note dari pelaku kepada pihak keluarga, apakah ini menjadi acuan mungkin pemberatan bagi pelaku nantinya? Tentunya akan kita masukkan sebagai barang bukti. Ya, tentunya kita akan memasukkan sebagai barang bukti, dan perlu rekan-rekan ketahui tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba, yaitu metafetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Demikian. Yang lain? Terkait pelaku ini pernah menjadi tahanan di Polres Metro, benar nggak? Ini masih kita dalami, ya. Tentunya tidak di Polres ini, nanti mungkin bisa kita klarifikasi atau kita tanyakan kepada pelaku apakah pernah menjadi tahanan atau residivis dalam kejahatan lain. Ya, Pak, silakan. untuk pasal yang disangkakan pelaku ini terkena pasal berapa atau berlapis dengan ancaman berapa tahun, Pak? Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, ancamannya 5 tahun. Dan yang pasal yang diduga melakukan pengancaman pembunuhan terhadap keluarga, apakah masuk pasal juga? Ya, nanti kita koordinasikan dan kita dalami dengan penuntut umum atau kejaksaan. Ini Pak Polres, ini kan ada opini berkembang di masyarakat ya, kalau kasus ini diatensikan sebagai viral, mungkin bisa diluruskan lagi. Jadi begini Mas, kasus ini kita melakukan pemeriksaan tuntas dan tersangka ini kita tersangkakan pada saat
hari itu juga. Tapi untuk masalah penahanan, kita memang menunggu apabila itu visumnya keluar itu luka berat, kita harus tahan. Jadi ini pertimbangan penyidik. Makanya sekali lagi saya mohon maaf akibat kurang pekanya penyidik, masalah ini menjadi viral. Demikian. Pak, pelaku kabur kemana Pak? Apa di Bandung aja atau sudah? Ini berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Kami akan dalami, mungkin ada yang membantu atau tidak, kita dalami. Ini berpindah-pindah, tadinya di sekitar wilayah Tangerang Selatan, ke Bogor, sampai dengan ke Bandung. Pak Kapolres, Ya. tadi pelaku tes urin hasilnya positif narkoba. Apakah akan ada pengembangan lanjutan dari mana narkoba diperoleh? Ya tentunya pasti kita akan kembangkan ya, karena tidak ada padanya, hanya kita curigai waktu kita melakukan penangkapan ini kayaknya dalam pengaruh narkoba ya, hasilnya positif narkoba. Demikian. Yang lain cukup ya. Ya. Pelaku Pelaku Pak, boleh Pak. Sini. Nah, majuan dong. Juming jumot aja coy. mungkin ada yang mau disampaikan apa? Jumot aja lu. Saya Budianto Jauhari. Saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilang. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Hilang berkali-kali. Saya mengancam ada alasan sendiri Pak yang pribadi tidak bisa disampaikan. Pakai narkobanya aktif Pak. Dulu aktif dulu, tapi sekarang tidak Pak. Kok bisa Pernah ditahan di masih Polres positif? Metro Tangerang. Benar, saya pernah ditahan, tapi tidak seperti yang media sampaikan. Bahwa yang di media itu salah total. Saya bukan kasus narkoba, bukan bandar narkoba. Saya disangkalkan pasal 131, yaitu mengetahui tidak melapor. Barang bukti berapa banyak? Barang bukti saya, seingat saya di persidangan masih 2000 lebih. 2000 kapsul. Kapsul, betul. Oh, 2000 kapsul ya. Betul. 2000 lebih, bukan 2000 pas. TKP-nya di Green Lake. Saya diambil di Green Lake, Barang bukti di Pinang. barang bukti di Pinang. Karena barang bukti tersebut bukan milik saya, tapi milik orang yang saya kenal, tapi saya tidak melapor. Oleh karena itu saya dijerat pasal 131 dengan tuntutan 10 bulan, vonis 7 bulan. Ya, mungkin sekian. Terima kasih Ya, teman-teman. Ya. Kasih ya. Barang buktinya kan? Angkat. Foto. Bawain. Yang depan, aduh maaf. Mau? Masih. Actingnya bagus. Oke, ini mau menunjukin barang bukti. Oke bang. Ini enggak? Ya. Sudah. Buat Ya. tangan. Udah ya. Perlu diketahui juga, istri tersangka sudah kita rawat di rumah sakit Polri dan sedang diperiksa kejiwaannya, mengalami trauma berat. Kemudian terkait luka-lukanya sudah mulai membaik. Kita tinggal menunggu hasil pantauan dari psikiater. Demikian, terima kasih. Pak, hasil visumnya mungkin Pak? Maksudnya? Hasil visum kemarin luka di bagian mana? Oh, luka yang berat itu di bagian hidung, mata,
yang kelihatan darahnya keluar itu yang paling berat itu di hidung dan di mata. Kondisi kandungan Pak? Alhamdulillah kandungannya baik-baik saja. 4 bulan. Kandungan udah tahan. Ya kan? Ya, makasih ya. Makasih Pak. Oke.